Sebetulnya, kehadiran perempuan-perempuan mancanegara dalam dunia prostitusi Jakarta, sudah dimulai sejak era kolonial Belanda. Mereka didatangkan oleh jaringan germo Cina dan Portugis, untuk memenuhi nafsu berahi orang-orang Belanda di Batavia. Beberapa buku menuliskan soal Makaupo. Misalnya, karya Alwi Shahab, dalam bukunya Saudagar Baghdad dari Betawi. Tertulis, jika pekerja seks mangkal, di daerah yang disebut dengan Makaupo, yakni daerah dekat stasiun Beos atau Jakarta Kota. Alwi pun dalam bukunya menuliskan, sebutan Makau sendiri lahir, karena pekerja seks yang eksis di sana, itu berasal dari Makau, yang dibawa oleh jaringan germo Portugis dan Cina untuk menghibur warga Belanda. Namun, kaum wanita yang dari Makau datang ke Batavia waktu itu, tak semuanya menjadi pelacur. Mereka datang, bersama para pekerja yang dibawa Belanda. Sebab Makau waktu itu, sedang susah di bawah kekuasaan Manchuria. Pelanggan setia Makaupo, umumnya adalah tentara-tentara Belanda yang ketika itu ada di Batavia. Hal itu juga didukung dengan lokasi Makaupo yang berada dekat dengan barak tentara Belanda. Dan tentunya, tidak semua kalangan bisa berkunjung dan menggunakan jasa pekerja di Makaupo. Hanya tentara Belanda dan masyarakat kalangan atas saja yang mendapat akses ke rumah bordil ini. Salah satu tempat prostitusi legendaris selanjutnya, adalah Saritem di Bandung. Telah eksis sejak tahun 1838, dan Saritem sendiri merupakan nama yang diberikan orang Belanda kepada wanita pribumi. Saritem adalah wanita cantik yang merupakan seorang gadis pedagang jamu. Saritem muncul pada era pendudukan Belanda di Indonesia. Karena memiliki pesona cantik, Saritem dijadikan istri simpanan oleh seorang pria Belanda. Dulu, Belanda ingin membangun tempat khusus bagi para prajurit yang ingin menumpahkan hasrat seksualnya. Dan Saritem diberikan tugas untuk mencari, dan mengumpulkan wanita yang bisa menemani kencan dan kenikmatan bagi prajurit Belanda. Dan Saritem sendiri, terletak tak jauh dari stasiun kereta di Bandung. Tepatnya berada, di antara Jalan Astana Anyar dan Gardu Jati. Lokasi ini sudah dijadikan sebagai lokalisasi sejak zaman kolonial Belanda. Dan dulunya pun, para pekerja seks komersial atau PSK, itu dipajang di setiap rumah dengan menggunakan kebaya khas pribumi. Lokalisasi legendaris selanjutnya adalah Gang Doli. Merupakan nama sebuah kawasan pelacuran yang terletak di daerah Jarak, Pasar Kembang, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Nama kawasan Doli sudah ada semenjak zaman penjajahan Belanda. Dulunya, tempat ini digunakan sebagai pemakaman warga Tionghoa. Lalu disulap oleh seorang wanita Belanda bernama Dolly van der Mart untuk dijadikan tempat prostitusi tentara Belanda. Dolly van der Mart adalah seorang perempuan keturunan Belanda, yang membuka sebuah wisma berisikan para perempuan cantik yang utamanya digunakan untuk melayani tentara Belanda ketika itu. Karena pelayanan memuaskan, yang diberikan oleh para perempuan cantik tersebut, para tentara Belanda itu pun akhirnya tertarik untuk kembali datang berkunjung. Tak terkecuali warga pribumi yang ikut ramai karena penasaran. Bahkan, segelintir pihak percaya bahwa Gang Doli merupakan lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara, dengan menyediakan kurang lebih 9.000 pekerja seks komersial.